misconception based on their explanation of the computer animation of varying complexity depicting the same oxidation reduction reaction dari chemistry education research and practice. Next. Untuk table of contents yang akan kami bahas, yaitu yang pertama nanti ada prinsip miskonsepsi, yang kedua konsep-konsep yang dianalisis, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil miskonsepsi yang dianalisis, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Resti. Saya akan melanjutkan membahas mengenai prinsip miskonsepsi pada jurnal tersebut. Next. Nah, salah satu penyebab miskonsepsi ialah menggunakan lebih dari satu definisi untuk proses oksidasi dan reduksi. Nah, untuk definisi dari reduksi dan oksidasi dalam artikel tersebut, yang pertama menggunakan definisi yang ditinjau dari elektron, di mana oksidasi terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron dan reduksi terjadi ketika suatu zat memperoleh elektron. Kemudian untuk yang kedua yaitu ditinjau dari bilangan oksidasi, di mana peningkatan bilangan oksidasi terjadi pada reaksi oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi terjadi pada reaksi reduksi. Selanjutnya yang ketiga ditinjau dari oksigen, di mana penambahan atom oksigen menunjukkan reaksi oksidasi, sementara kehilangan atom oksigen merupakan pengurangan reaksi. Dan yang terakhir ada definisi yang ditinjau dari hidrogen, di mana kehilangan atom hidrogen mewakili reaksi oksidasi, sementara mendapatkan atom hidrogen mewakili reaksi reduksi. Next. Nah, buku teks yang tidak konsisten dalam mendefinisikan reaksi redoks di beberapa bab kimia juga sangat mempengaruhi penyebab terjadinya miskonsepsi. Menurut Sterlund DKK tahun 2010 menganalisis beberapa buku teks kimia di Swedia dan Inggris dan menemukan bahwa bab tentang kimia anorganik berfokus pada metode elektron dan bilangan oksidasi, sedangkan bab yang mencakup topik kimia organik biasanya itu menggunakan metode oksigen dan hidrogen, dan bab biokimia menggunakan metode hidrogen dan metode alternatif lainnya. Next. Nah, yang ketiga ada metodologi penelitian dalam artikel tersebut. Next. Pada penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu case study, di mana partisipan yang terlibat adalah 55 siswa sukarelawan yang terdiri dari 19 laki-laki dan 36 perempuan. Kemudian instrumennya yaitu dilakukan dengan wawancara yang dilengkapi dengan transkrip wawancara. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa. Next. Nah, untuk protokol wawancaranya, ini ada beberapa bagian. Untuk bagian pertama, peserta diperlihatkan demonstrasi. Setelah demonstrasi, maka peserta diminta untuk menjelaskan. Terus untuk bagian keduanya, peserta diperlihatkan salah satu animasi dan diminta untuk menjelaskan. Dan untuk bagian ketiganya, peserta diperlihatkan animasi lain dan diminta menjelaskan. Dan di bagian terakhir, peserta diminta untuk menjelaskan setelah melihat kedua animasi yang diberikan. Next. Untuk prosedur penelitiannya, yaitu peneliti menentukan dua animasi komputer tingkat partikulat yang berbeda dari berbagai kompleksitas yang menggambarkan reaksi reduksi oksidasi dari perak nitrat berair dan logam tembaga padat. Nah, sekelompok 55 siswa tadi diminta untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang reaksi kimia berdasarkan interpretasi mereka terhadap animasi tersebut. Setelah itu, peneliti menyimpulkan hasil analisis data ditemukan kesalahan umum yang dibuat oleh siswa ini dalam penjelasan mereka dan mencangkup misinterpretasi dan miskonsepsi siswa dari animasi tersebut. Next. Nah, ini prosedur penelitiannya. Yang pertama, animasi yang satu itu animasi tembaga perak yang cukup sederhana. Kemudian untuk animasi yang kedua,
animasi tembaga perak yang lebih kompleks. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai konsep-konsep yang dianalisis. Next. Pada penelitian ini, konsep yang dianalisis yaitu mengenai reaksi oksidasi reduksi yang melibatkan ion logam, tembaga, dan perak. Di mana pada penelitian ini digunakan pengertian reduksi dan oksidasi yang didasarkan oleh transfer elektron, di mana oksidasi terjadi pada zat yang melepaskan atau kehilangan elektron, dan reduksi terjadi pada zat yang menerima atau memperoleh elektron. Seperti yang telah dijelaskan oleh Istiqomah sebelumnya, di prinsipnya itu ada dalam pengertian reaksi oksidasi dan reduksi itu ada 4 metode, yaitu ada yang berdasarkan transfer elektron, berdasarkan Bilox, berdasarkan hidrogen, dan berdasarkan oksigennya. Namun dalam penelitian ini digunakannya hanya berdasarkan transfer elektronnya. Next. Di sebelah kiri atas ditampilkan gambar dari reaksi reduksi oksidasi antara tembaga dengan perak, di mana atom logam tembaga ini mulai sebagai padatan netral yang kemudian akan dioksidasi menjadi ion 2+ setelah memberikan 2 elektron ke ion perak. Reaksi ini berlangsung dan tembaga 2 ion ini dihasilkan. Larutannya berubah dari tidak berwarna menjadi biru pucat dan kemudian akan menjadi biru yang semakin gelap seiring berjalannya reaksi redoks. Kemudian untuk ion peraknya dimulai dengan ion larutan +1 dan direduksi menjadi atom logam perak netral setelah menerima 1 elektron dari atom logam tembaga. Saat reaksi berlangsung, atom logam perak ini dihasilkan dan permukaannya halus berwarna tembaga dari logam tembaga menjadi tertutup dendrit perak samar. Next. Kemudian dibahas juga mengenai air, di mana air berfungsi sebagai media pelarut untuk larutan perak, tembaga 2, dan ion nitrat yang bereaksi dalam reaksi ini. Air juga menghidrasi dari masing-masing reaktan yang tergandung dalam reaksinya. Kemudian dibahas juga mengenai ion nitrat, di mana ion nitrat ini hadir dalam reaksi tetapi tidak terlibat dalam reaksi kimia, yaitu sebagai chemical spectator, di mana ion nitratnya hanya hadir sebagai penyeimbang muatan untuk ion perak dan tembaga 2 ion yang terlibat dalam reaksi, seperti yang ada di gambar bawah ini, di gambar tabung reaksi, di mana ada yang merah merupakan tembaga, kemudian di sebelah paling kiri ada gambar molekul merah biru yang merupakan ion nitrat yang hadir sebagai chemical spectator. Kemudian dibahas mengenai redoks, yaitu reaksi oksidasi reduksi yang terjadi ketika ion perak, larutan ion perak bersentuhan dengan potongan tembaga padat. Di mana reaksi ini terjadi ketika ion perak memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap elektron daripada afinitas tembaga 2 ion. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil miskonsepsi yang dianalisis. Next. Di mana dalam penelitian artikel jurnal ini, siswa dikategorikan miskonsepsi ketika siswa mencoba untuk menerapkan atau memetakan misinterpretasi salah tafsir ke perilaku zat kimia dalam sistem. Jadi misinterpretasi itu lebih ke salah paham dari sesuatu yang udah jelas, misalkan karena lupa atau terbalik menjawabnya. Sedangkan untuk miskonsepsi itu lebih kepada siswa itu percaya dan yakin bahwa konsep yang disampaikan itu benar, padahal dari awal itu udah salah. Dan kesalahan yang sama seperti yang tadi sudah dijelaskan juga itu dikategorikan sebagai misinterpretasi dan miskonsepsi melalui hasil wawancara. Next.
Untuk indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi tembaga padat sebelum reaksi terjadi. Untuk pernyataan pertama yang dikategorikan misinterpretasi dan miskonsepsi yaitu elektron valensi terluar bukan merupakan bagian dari atom logam dan tidak mempengaruhi ukurannya, yang disampaikan oleh 6 dari 55 partisipan. Untuk pernyataan yang kedua yaitu yang dikategorikan miskonsepsi, elektron valensi dalam logam mewakili gaya atau ikatan molekul yang disampaikan oleh 17 dari 55 partisipan penelitian. Padahal konsep yang benar itu dalam animasi, maaf ini maksudnya bukan yang lebih kompleks tapi yang lebih sederhana yang bisa dilihat di bagian kanan atas. Itu atom tembaga netral direpresentasikan oleh bola kuning padat yang dikelilingi oleh bola elektron valensi abu-abu muda transparan. Elektron valensi terluar merupakan bagian dari atom logam dan mempengaruhi ukuran atom, di mana kita tahu bahwa jari-jari itu merupakan jarak antara inti atom dengan elektron terluarnya. Jadi elektron valensi itu mempengaruhi ukuran dari atom tersebut, dan elektron valensi itu tidak mewakili gaya atau ikatan molekul. Next. Untuk indikator yang kedua itu mengidentifikasi air sebelum reaksi terjadi. Untuk pernyataan yang ketiga yang dikategorikan sebagai misinterpretasi dan miskonsepsi tiga yaitu bentuk merah atau putih mewakili ion nitrat. Jadi atom nitrogen direpresentasikan berwarna merah dan atom oksigen direpresentasikan berwarna putih yang disampaikan oleh 28 dari 55 partisipan. Selanjutnya untuk pernyataan keempat yang dikategorikan misinterpretasi itu gugus biru atau merah mewakili molekul air yang disampaikan oleh 4 dari 55 partisipan penelitian. Padahal konsep yang benar itu bentuk merah atau putih mewakili molekul air. Atom oksigen direpresentasikan oleh bola berwarna merah dan atom hidrogen direpresentasikan oleh bola berwarna biru. Untuk misinterpretasi yang keempat ini, partisipan mengatakan di awal gugus biru atau merah, dan selanjutnya mereka mengatakan molekul air, padahal gugus dan molekul itu berbeda. Kalau gugus seperti yang kita tahu bahwa gugus itu merupakan bagian reaktif dari atom yang menentukan sifat fisika atau kimia. Sedangkan untuk molekul itu gabungan dua atom atau lebih dengan susunan tertentu yang terikat oleh ikatan kimia. Next. Untuk indikator yang sebelumnya. Untuk indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi perak nitrat sebelum reaksi terjadi. Untuk pernyataan kelima yang dikategorikan sebagai misinterpretasi dan miskonsepsi 5 yaitu kation dan anion terikat atau terikat bersama sebagai pasangan ion dalam air yang disampaikan oleh 39 dari 55 partisipan penelitian. Padahal konsep yang benar itu berdasarkan animasi ion tembaga, perak, dan nitrat, ketiga-tiganya itu masih mengambang masing-masing dalam air sebelum terjadi reaksi. Perak dan nitrat itu ada untuk bereaksi, tetapi ketika di dalam air, perak dan nitrat tidak lagi berasosiasi satu sama lain, dan sebenarnya yang bereaksi itu hanyalah perak, sedangkan nitrat hanya terlihat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Alivia. Mengapa perak dan nitrat itu tidak berdisosiasi di dalam, tidak berasosiasi atau bergabung di dalam air, karena perak yang merupakan kation dan nitrat yang merupakan anion itu yang dihubungkan dengan ikatan ionik memiliki sifat mudah larut dalam air, sehingga ketika dia di air dia akan terdisosiasi menjadi ion penyusunnya. Begitu. Next.
Selanjutnya indikator yang keempat itu mengidentifikasi rasio ion perak dan nitrat dalam air sebelum terjadi reaksi. Untuk pernyataan ke-6 yang dikategorikan sebagai misinterpretasi dan miskonsepsi 6 itu ada lebih banyak ion perak daripada ion nitrat sebelum reaksi yang disampaikan oleh 14 dari 55 partisipan. Dan untuk pernyataan yang ke-7 yang dikategorikan sebagai misinterpretasi dan miskonsepsi 7 yaitu ada lebih banyak ion nitrat daripada ion perak sebelum reaksi yang disampaikan oleh 10 dari 55 partisipan penelitian. Padahal konsep yang benar yaitu animasi yang lebih disederhanakan menunjukkan jumlah yang sama dari bola abu-abu itu yang ion perak dan kelompok biru atau merah ion nitrat. Sedangkan saat animasi itu dimulai setelah reaksi, animasi yang lebih kompleks menunjukkan lebih banyak bola abu-abu terang dibandingkan dengan kelompok biru atau merah karena ion nitrat dalam reaksi ini tidak terlibat dalam reaksi kimia. Ion nitrat hadir dalam reaksi sebagai penyeimbang muatan untuk ion perak dan ion tembaga 2 yang terlibat dalam reaksi. Jadi ion nitratnya ini yang di animasi yang lebih sederhana yang bisa dilihat di atas, yang atasnya ini dia itu yang posisi yang kecil ini yang dia itu posisinya jauh dari ion tembaga tadi, tapi ini karena terlalu kecil jadi tidak terlihat. Sebenarnya ini di tengahnya itu ada bola berwarna biru dan dia itu terikat dengan bola berwarna merah. Yang biru itu atom nitrogen, yang merah oksigen. Dan ketika di animasi yang lebih kompleks itu ion nitrat itu hanya tidak terlihat karena ion nitrat seperti yang tadi sudah disampaikan dia tidak terlibat dalam reaksi kimia, hanya hadir sebagai penyeimbang muatan. Begitu. Next. Selanjutnya, untuk pernyataan yang ke-8 yang dikategorikan miskonsepsi 8, yaitu ion perak dalam reaksi ini memiliki muatan plus 2 yang disampaikan oleh 10 dari 55 partisipan. Dan selanjutnya untuk pernyataan yang ke-9 yang dikategorikan sebagai misinterpretasi dan miskonsepsi 9, ion nitrat dalam reaksi ini memiliki muatan min 2 yang disampaikan oleh 5 dari 55 partisipan. Dan pernyataan yang ke-10 yang dikategorikan sebagai miskonsepsi 10 yaitu ion tembaga dalam reaksi ini memiliki muatan plus 1 yang disampaikan oleh 14 dari 55 partisipan. Padahal konsep yang benar sebelum terjadi reaksi, perak nitrat agion O3 itu berbentuk padatan. Ion perak memiliki muatan plus 1, ion nitrat memiliki muatan min 1, dan tembaga pada reaksi ini dimulai sebagai padatan netral bermuatan 0. Next. Selanjutnya untuk indikator yang kelima yaitu mengidentifikasi rasio ion tembaga dan nitrat dalam air setelah terjadi reaksi. Pernyataan ke-9 yang dikategorikan sebagai miskonsepsi 9 yaitu ion nitrat dalam reaksi ini memiliki muatan min 2 yang disampaikan oleh 5 dari 55 partisipan penelitian. Dan yang pernyataan ke-10 yaitu ion tembaga dalam reaksi ini memiliki muatan plus 1 ya, yang dikategorikan miskonsepsi 10 yang disampaikan oleh 32 dari 55 partisipan penelitian. Dan yang selanjutnya untuk pernyataan ke-11 yang dikategorikan miskonsepsi 11 itu muatan kation ditentukan dengan menghitung jumlah ion nitrat di sekitarnya yang disampaikan oleh 1 dari 55 partisipan penelitian. Padahal konsep yang benar, reaksi membutuhkan 2 ion perak untuk setiap atom tembaga. Setelah terjadi reaksi, tembaga bermuatan plus 2, perak bermuatan 0, sedangkan nitrat tidak ikut bereaksi. Muatan kation itu tidak ditentukan dengan menghitung jumlah ion nitrat di sekitarnya. Untuk persamaan reaksinya tadi sudah disampaikan, dijelaskan juga oleh Olivia. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Indikator ke-6 selanjutnya yaitu mengenai
menentukan rasio reaksi ion perak dan atom tembaga dalam reaksi, di mana pada pernyataan ke-12 yang berbunyi mengenai ion perak dan atom tembaga bereaksi dengan perbandingan 1:1. Dalam penelitian ini tidak disebutkan berapa jumlah partisipan yang termasuk dalam kategori miskonsepsi dan misinterpretasi 12. Kemudian ada juga pernyataan 13 mengenai miskonsepsi, yaitu rasio reaksi perak berbanding dengan tembaga jauh lebih tinggi dari 3:1 maupun 5:1 yang dinyatakan oleh 7 dari 55 partisipan. Di mana konsep yang benar ini yaitu reaksi 2 ion perak dan 1 atom tembaga dianimasikan terjadi pada waktu dan tempat yang sama pada permukaan tembaga. Sehingga konsep yang benar yaitu rasio reaksi perak berbanding dengan tembaga ialah 2:1. Bisa di next. Indikator yang ketujuh yaitu mengenai memahami bagaimana ukuran atom dan ion logam berubah setelah reaksi. Di mana pada pernyataan 16 yang dikategorikan miskonsepsi, yaitu mengenai meskipun ion perak mendapat elektron dan atom tembaga kehilangan elektron, mereka akan tetap berukuran sama, yang dinyatakan oleh 34 dari 55 partisipan. Di mana konsep yang benar seharusnya ialah lingkaran atau jari-jari perak menjadi lebih besar ketika ion perak ini menerima 1 elektron. Dan lingkaran atau jari-jari dari tembaga ini mengecil ketika atom tembaga kehilangan 2 elektron. Bisa di next. Kemudian indikator yang ke-8 yaitu sepertinya terlewat, bisa dimundur 1. Yaitu mengenai identifikasi kekuatan pendorong untuk reaksi, di mana pada pernyataan 17 yang dikategorikan miskonsepsi, yaitu molekul air memaksa reaksi terjadi dengan mendorong ion perak ke permukaan logam untuk bereaksi, dan dengan menarik ion tembaga keluar dari logam besar ke dalam larutan, yang dinyatakan oleh 35 dari 55 partisipan. Kemudian ada juga dari pernyataan 18 mengenai yang dikategorikan misinterpretasi dan miskonsepsi, yaitu mengenai perilaku ion nitrat yang mendorong reaksi terjadi, di mana reaksi ini terjadi karena ion nitrat lebih tertarik ke ion tembaga daripada ion perak, di mana konsep yang benar seharusnya ialah reaksi ini tidak akan terjadi kecuali semua senyawa yaitu perak, tembaga, nitrat, dan air ada. Tapi jadi air ini hanya memungkinkan reaksi terjadi, tetapi bukan merupakan kekuatan pendorong terjadinya reaksi. Peran air hanya sebagai pelarut atau wadah reaksi, serta mendisosiasi ion perak dan nitrat. Bisa di next. Indikator selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai sumber warna biru dalam larutan setelah reaksi, di mana pada pernyataan 19 yang dikategorikan misinterpretasi dan miskonsepsi, yaitu yang berbunyi kombinasi ion tembaga dan nitrat menyebabkan warna biru dalam larutan aqueous, yang disebutkan oleh 19 dari 55 partisipan. Kemudian ada juga pernyataan 20 yang dikategorikan misinterpretasi dan miskonsepsi, yaitu mengenai bola biru dalam gugus biru atau merah menyebabkan warna biru dalam larutan aqueous, yang dinyatakan oleh 20 dari 50 partisipan. Di mana konsep yang benar itu seharusnya larutan berubah warna menjadi biru di mana konsep yang benar ini seharusnya larutan berubah warna menjadi biru karena pembentukan ion Cu2+.
bukan karena kombinasi antara ion tembaga maupun ion nitrat, tapi karena terbentuknya ion tembaga 2+. Bisa di next. Indikator selanjutnya yaitu menggabungkan gambar partikulat dan sifat makroskopik zat yang ada dalam reaksi, di mana pada pernyataan 20 mengenai misinterpretasi dan miskonsepsi, yaitu bola biru dalam gugus biru dan merah, menyebabkan warna biru dalam larutan berair, dinyatakan oleh 20 dari 55 partisipan. Kemudian ada juga pernyataan ke-21 yang dikategorikan miskonsepsi, yaitu mengenai penggambaran partikulat dalam animasi adalah representasi langsung dari sifat makroskopik zat yang ada, di mana konsep ini merupakan konsep yang salah. Konsep yang benarnya itu yaitu penggambaran partikulat dalam animasi bukanlah representasi langsung dari sifat makroskopik zat yang ada. Jadi sehingga penggambaran partikulat dalam animasi ini hanya sebagai representasi untuk memudahkan kita memahami sifat mikroskopik dari zat tersebut, tetapi tidak bukan representasi langsung dari makroskopik yang kita lihat dengan menggunakan mata langsung. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu kesimpulan. Next. Penelitian dalam artikel jurnal ini mengidentifikasi beberapa kesulitan yang dialami siswa dalam menafsirkan dua animasi komputer dengan kompleksitas yang berbeda mengenai reaksi reduksi oksidasi yang sama. Yang kedua, beberapa dari kesulitan mewakili kesalahan interpretasi sederhana siswa dari sistem simbol yang digunakan oleh animasi komputer, sementara yang lain mewakili kesalahpahaman siswa yang tidak sesuai dengan penjelasan secara ilmiah yang telah diberikan oleh ahli kimia. Kesalahpahaman ini menyangkut gagasan bahwa ion dalam larutan akan membentuk pasangan atau molekul ion netral, penambahan atau pengurangan elektron valensi tidak akan mempengaruhi ukuran atau muatan keseluruhan benda, lalu air mendorong reaksi redoks dan ion nitrat menyebabkan warna biru larutan. Beberapa dari kesulitan atau kesalahan siswa ini menunjukkan kurangnya pengetahuan proporsional siswa dalam menulis muatan yang salah untuk perak, tembaga 2, dan ion nitrat. Next. Yang selanjutnya, penelitian dalam artikel jurnal juga menunjukkan bahwa beberapa siswa bingung untuk menggabungkan sifat partikulat yang digambarkan dalam animasi komputer dengan sifat makroskopik yang mereka amati sebagai bagian dari demonstrasi kimia. Lalu, salah satu misinterpretasi yang paling luas yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah siswa yang salah mengidentifikasi bentuk merah atau putih dalam animasi yang lebih kompleks sebagai ion nitrat daripada molekul air, yaitu pada misinterpretasi 3. Berdasarkan tanggapan siswa selama wawancara, tampaknya setidaknya ada 2 alasan utama untuk salah tafsir ini, yaitu alasan yang pertama adalah animasi yang lebih kompleks tidak menunjukkan terlalu banyak ion nitrat atau gugus biru merah, dan banyak siswa berharap melihat ion nitrat tergambar dengan jelas sehingga mereka berasumsi bahwa bentuk merah atau putih adalah ion nitrat. Alasan yang kedua yaitu banyak dari siswa ini berharap untuk melihat molekul perak nitrat atau tembaga nitrat sebagai pasangan ion dan bentuk merah atau putih melekat pada bola abu-abu atau ion perak dan bola kuning ion tembaga, sehingga mereka berasumsi bahwa bentuk merah atau putih adalah ion nitrat. Next. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin saya serahkan ke Bu Yuli kembali. Ditutup dulu ya screen-nya ya. Oke, silakan yang lain ada pertanyaan tentang redox. Jadi mungkin tadi ada hal poin penting ya. Ada yang dituliskan sebagai miskonsepsi, ada yang misinterpretasi ya. Jadi mungkin ada yang menangkap
satu statement miskonsepsi yang membingungkan, silahkan ditanyakan. Nah, Pak Hanhan sudah menyiapkan tes ya di akhir ya. Iya, Pak Hanhan ya. Pak Hanhannya ada nih. Jadi siap-siap, silahkan belajar lagi tentang tadi tanya apa yang kalian kurang pahami tentang redox ya. Kemudian satu lagi tentang nanti yang selanjutnya tentang atom. Ada pertanyaan? PPT-nya ada di grup ya, jadi bisa dilihat lagi. Ayo, apa tambah pusing? Tambah pusing apa ngerti? Ayo lihat apa satu pertanyaan pernyataan yang ada di PPT-nya. Saya nggak yakin semuanya paham tuh. Halo. Ayo, ada yang bertanya? Ini nggak ada yang bertanya nih. Hafizah. Hafizah Ma'ruf. Yuk bertanya. Saya lagi lihat-lihat PPT yang tadi dulu ya, Bu. Jadi saya baca-baca dulu. Tuh kan, ayo. Delin. Delin. Ya, Bu. Ayo tanya. Saya masih bingung, Bu. Tuh kan. Gimana nih Pak Hanan Bu Hayun? Kayaknya Pak nggak dengerin kepanjangan ya. Ini tuh ya kalau lagi bingung itu ditanyain, bukannya ngaku bingung. Saya bingung bagian ini gitu. Kalau ngaku saya bingung itu berarti nggak dengerin tadi. Bener. Kalau kan kita tahu bingungnya di mana ya Pak Hanan? Ya betul. Jadi kita bisa membantu. Ya. Juga. Kan sayang kita udah standby ya. Jadi jarang-jarang lo pakai Zoom lama. Saya tuh tahu loh bingung yang dengerin sama bingung yang emang nggak bingung gitu. Iya, yuk. Ayo, Resti atau Alivia atau Istiqomah ya. Coba kamu bikin satu pernyataan terus minta salah satu temennya atau kamu buatlah satu pernyataan yang ada di paparan apa yang kamu ingat ya. Terus bagaimana pendapat teman kamu? Coba satu aja yang common. Sebelum saya kasih 5 menit waktu sebelum pindah ke kelompok selanjutnya. Memang susah ngajar online. Ayo, siapa? Resti, Alivia, Istiqomah, pilih satu aja. Yang mana? Nanti mereka ngerasain kalau jadi guru. Muridnya cuma satu orang yang respon. Iya. Ayo. Tadi sebetulnya banyak ya Bu Yuli ya. Berapa? Miskonsepsinya banyak, belum lagi ada misinterpretasi gitu. Ayo, nih jangan-jangan. Saya Ibu. Ya silakan Resti, kamu keluarkan satu statement. Apa ini bentuknya statement ya Bu, bukan pertanyaan? Ya boleh, pertanyaan juga. Oke, saya bentuknya pertanyaan aja ya Bu ya. Apakah perak dan nitrat di dalam air itu akan bereaksi atau tidak? Dan berikan alasannya dari jawaban tersebut. Jangan buka-buka PPT, mana nih perak dan nitrat ya. Coba logika. Apa yang kau pahami? Perak dan nitrat ya tadi, Iya, Ibu. Ya, perak dan nitrat dalam air bereaksi atau tidak gitu? Iya, Ibu. Oke, silakan. Masa harus ditunjuk lagi nih?
Anasya, bukan karena kamu open kamera nih ya. Ini yang nggak open kamera nih. Anasya, bisa jawab perak dan nitrat? Anasya? Anasya dengar nggak? Anasya? Kayaknya nggak dengar ya? Iya, Ibu. Iya, kena perak dan nitrat dalam air bereaksi nggak? Kalau dalam air tadi tidak, Bu. Kenapa? Nggak tahu. Alasannya lupa, Bu. Wah, baca lagi ya PPT-nya nih teman kamu nih bertiga udah luar biasa tuh. Lengkap ya sampai yang terakhir mungkin ada sampai memberitahu konsep yang benar ya. Gitu. Coba saya coba satu lagi ya. Sistia. Iya, Perak Bu. dan air. Gimana? Nggak bisa, Bu. Kenapa? Nggak tahu juga. Pak Han, Bu Hayun nih mah kayaknya nggak ada yang bisa didapat nih. Taif, kamu ngapain? Menunggu dikasih kuis aja, Bu. Saya coba mau jawab, Bu. Boleh nggak? Ayo, apa, Taif? Aduh, berisik. Aduh, maaf ya, Bu, di sini berisik. Ini, Bu, kalau yang saya pahamin, kalau saya kan perak nitrat ya, Bu ya. Ya. Kalau dimasukin di air, berarti dia, kalau yang saya pahamin, dia reaksi ionisasi si perak nitrat aja, Bu. Jadi nggak bereaksi gitu ke perak nitratnya sama air. Kalau yang saya pahamin gitu. Oke, silakan Resti, Alicia, atau Istiqomah. Brigita. Kayaknya kelompok selanjutnya Brigita. Kamu gitu aja, tanya jawab aja. PPT-nya tinggal baca. Ya nggak Pak Han, Bu Hayun? Presentasi juga nggak diinikan. Ya, Brigita ya. Kamu kelompok selanjutnya kan? Iya, Ibu, saya kelompok 2. Biar efektif. Kamu bagi-bagi kelompok 2, kasih nomor angkanya di depan namanya. Kamu bagi-bagi tugas, nanya-nanya ke teman-temannya. Nah, kayaknya lebih efektif begitu daripada dengerin paparan tapinya nggak ini. Oke, silakan. Resti, Alicia, Istiqomah, gimana responnya? Saya izin menanggapi ya, Bu ya. Silakan. Jadi benar bahwa perak dan nitrat di dalam air itu dia tidak kalau untuk bereaksi dia perak nitrat itu larut dalam air, tetapi perak dan nitrat itu dia yang awalnya bergabung atau berasosiasi ketika dimasukkan ke dalam air itu dia itu jadi terdisosiasi karena kita tahu bahwa perak itu yang merupakan kation dengan nitrat yang merupakan anion terikat oleh ikatan ionik, di mana ikatan ionik itu memiliki sifat mudah larut. Jadi ketika dia dimasukkan ke air, dia itu akan terdisosiasi menjadi ion penyusunnya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Alivia bahwa nitrat itu juga tidak ikut dalam bereaksi, dia hanya sebagai penyeimbang muatan. Begitu Ibu, mohon koreksinya. Pak Han masih ada nggak nih Pak Han? Bu, ada. Nah, nanti coba Pak Han ini tentang disosiasi dan ionisasi ini. Mau menambahkan, mengomentari, dan sebagainya. Bentar, Bu, sebentar. Oke, mungkin satu lagi ya, nanti Alivia atau Istiqomah silahkan share satu poin, terus nanti kita cek teman-temannya ya. Oke, gimana tadi tentang disosiasi itu apa yang disosiasi? Disosiasi, ayo silahkan. Perak nitrat. Nggak usah Resti, yang lain. Baik, Bu. Tadi Resti itu menyampaikan disosiasi dan ionisasi ya. Ya. Coba silahkan. Nanti ketukar-tukar lagi nih. Ada disosiasi, ada ionisasi. Siapa yang mau
kamu lebih baik menyampaikan di ruang kelas ini daripada di ruang sidang skripsi. Ya, atau ketika mengajar. Aduh. Ayo, siapa yang mau mencoba? Ionisasi yang mudah lah, ionisasi dulu apa? Kan Pak Hanan nih tawadu banget nih mahasiswanya nih. Iya, siap menerima ilmu dari Bapak Ibu dosen gitu. Padahal saya itu ya di kelas ini seneng karena saya juga belajar. Ayo. Karena miskonsepsi itu siapa tahu saya juga miskonsepsi ya Bu Yulia. Iya, saya aja masih belajar. Nah, Siti, kamu mau bilang Istiana? Iya Bu, saya mau coba. Mm-mm. Tadi kan disosiasi sama ionisasi ya. Sepahaman saya, disosiasi ini peristiwa terjadinya di mana senyawa jadi zat-zat yang lebih kecil atau sederhana. Nah, terus tadi yang dari PPT kelompok 1 itu disosiasinya tadi pada perak nitrat jadi ion penyusunnya. Sedangkan untuk ionisasi itu peristiwa terurainya senyawa menjadi ion-ion, Bu. Mohon koreksinya, Bu. Silakan, Pak Anan. Ada yang lain nggak? Saya pengen denger yang lain dulu, Bu. Oke. Yuk, yang lain. Biasanya nih kita kena terus nih di sini. Ayo. Tadi yang disampaikan Siti itu sebenarnya sudah nyerempet tuh tadi. Ayo. Cuman ada yang kurang sedikit memang gitu. Nanti kita coba lihat ya. Coba yang lain ada yang sudah paham misalnya gitu ya. Kan sudah berapa puluh mata kuliah kimia yang dipelajari. Nah, pasti kan bahasannya ionisasi, disosiasi itu pasti kan berulang-ulang gitu. Nah, coba. Silakan. Ada tidak? Saya mau coba, Pak. Ya, Anasya. Ya, oke. Silakan. Silakan. Kalau dari yang saya baca, ionisasi itu penguraian senyawa menjadi ion-ion yang bermuatan positif atau negatif. Kalau disosiasi itu proses ketika senyawa ion terpisah menjadi partikel yang lebih kecil. Mirip-mirip sama Anah tadi, Pak. Satu lagi mungkin ya yang lain. Terima kasih Anasya. Silakan. Yuk, yang lain satu lagi. Ayo belajar. Sebetulnya Anasya dengan Siti tuh mirip jawabannya ya. Nggak apa-apa. Nanti coba yang lain. Ayo. Kali aja ada yang nyebut kovalen, ikatan ion, gitu kan? Ayo. Ionisasi dan disosiasi. Ionisasi. Ya. Oke, tidak ada ternyata Bu Yuli ya. Ya, ini justru memang ya kayaknya mata kuliah ini jadinya takut gitu, takut kelihatan miskonsepsi gitu. Tapi justru kami juga sama ya Bu Yuli ya. Seperti contoh tahun lalu itu ya, ini contoh tahun lalu ternyata pada waktu kita belajar sifat koligatif tuh kita debat lama ya Bu Yuli ya. Kita sama siapa ya waktu itu ya? Darius bukan? Darius ya. Debat lama karena sampai kita tuh sama-sama satu kelas itu nyari artikel yang lain yang apa namanya ya? Jadi kayak mencari opini ketiga gitu loh. Karena saya dan Bu Yuli yakinnya dengan satu konsep gitu waktu itu tentang apa namanya titik beku. Oh ternyata titik beku itu turun karena apa namanya partikelnya itu melebarkan jarak dari air gitu ya, sehingga kan titik bekunya lebih turun. Jadi perlu suhu yang lebih rendah supaya larutan itu membeku. Ternyata menurut Darius itu yang dan kelompoknya karena dia sudah baca jurnal yang menyebabkan penurunan titik beku itu adalah apa namanya kenaikan tekanan uap. Gitu. Nah, jauh gitu ya, jauh sekali gitu alasannya.
apa hubungannya tekanan uap dengan titik beku gitu. Nah, setelah kita cari-cari sampai nyari buku gitu ya, Bu Yuli waktu itu. Jadi kita semua belajar di kelas ini gitu. Ya, jadi kita semua belajar, ternyata memang betul bahwa kenaikan tekanan uap itu yang menyebabkan sifat koligatif yang lain gitu, termasuk titik beku gitu, bukan hanya titik lidih, titik beku juga, tekanan osmotik juga gitu. Nah, jadi itu belajar. Nah, mudah-mudahan di kelas ini juga kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang baru dari kelas ini. Jadi masuk ke kelas ini dengan kalau selesai kelas ini tuh beda gitu ya pengetahuannya gitu. Oke. Nah, terkait ionisasi dan disosiasi tadi, betul ya yang disampaikan oleh Siti dan siapa tadi? Alicia ya? Anasya ya. Tadi sebelahan gambarnya, sekarang jauh-jauhan. Kalau aku masih sebelahan. Oke. Lah, jadi kalau disosiasi itu betul ya. Jadi ada perubahan dari senyawa kimia yang lebih kompleks menjadi yang lebih sederhana gitu. Tadinya senyawa ion berpasangan gitu ya. Misalnya tadi contohnya Ag dengan nitrat gitu ya. Kemudian sekarang berpisah gitu ya menjadi Ag+ dan NO3- gitu ya. Atau misalnya kalau kita belajar reaksi kesetimbangan ya, misalnya N2O4 itu terdisosiasi menjadi N2+ gitu ya. 2NO2 gitu kan. Jadi ada 2 buah NO2. Nah, itu contoh. Jadi disosiasi itu seperti itu. Jadi yang besar molekulnya menjadi yang lebih kecil. Kalau lawannya itu adalah asosiasi kan, dari molekul yang kecil-kecil menjadi yang lebih besar gitu. Contohnya misalnya kalau kita belajar sifat koligatif itu senyawa yang punya interaksi antar senyawa gitu ya, misalnya ikatan hidrogen gitu ya, dia bisa membentuk dimer gitu ya. Jadi berasosiasi itu, membentuk senyawa yang lebih besar gitu. Atau klaster senyawa lebih besar gitu. Yang ini apakah disosiasi harus senyawa ion atau ikatan ion? Nah, berarti kan tadi sudah terjawab ya, disosiasi itu dalam N2O4 menjadi NO2 itu kan tidak ada ion di sana, ya. Itu adalah salah satu contoh gitu. Dan kemudian sekarang ionisasi. Nah, ini yang ionisasi itu juga sering salah ya. Karena sebetulnya ionisasi itu pada buku yang saya lihat adalah perubahan atom gitu. Ya, perubahan atom menjadi ion pada fasa gas gitu. Ya, melepaskan satu elektron menjadi pada fasa gas gitu. Jadi dari atom misalnya Ag gitu kan, dia melepaskan elektron menjadi Ag+ gitu ya. Oksigen juga sama, oksigen melepaskan elektron menjadi O+ gitu. Nah, itu kan ionisasi, makanya kita kenal energi ionisasi. Masih ingat ya? Energi ionisasi? Ya, gitu. Nah, tapi gitu kan, dalam beberapa kasus sepertinya ini ada perluasan makna gitu, sehingga molekul-molekul netral gitu ya, itu juga pada saat dia menerima atau melepaskan elektron, itu juga bisa mengalami ionisasi gitu. Jadi membentuk ion gitu. Jadi ada maknanya itu tadinya hanya atom yang melepas elektron gitu kan. Ternyata dalam beberapa kasus kita juga melihat ionisasi itu sebagai pembentukan ion gitu dari suatu senyawa misalnya gitu ya. Itu jadi kalau misalnya sekarang tadi kita lihat kasusnya adalah Ag nitrat, pada Ag nitrat itu Ag-nya sudah ion Ag+, nitratnya sudah ion NO3-. Jadi tidak terjadi ionisasi karena dari awalnya pun dia sudah ion gitu. Maka terminologi yang digunakan adalah disosiasi gitu. Ya. Bisa dipahami tidak? Nanti jadi jangan ngomong lagi ionisasi AgNO3 ya. Ya. Gitu. Oke, good. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya mau tanya, boleh Pak? Ya. Berarti kalau misalnya yang ionisasi itu yang benar-benar dia itu mengionnya cuma satu unsur aja gitu ya Pak? Dari kalau netral. Tadi kan Bapak bilang kalau AgNO3 kan dia jadi Ag+ sama NO3-.
Terus kata Bapak itu termasuknya terminologinya disosiasi gitu. Ya, Nah, karena kalau dia sudah ion gitu tadinya kan, tidak ionisasi. oh Ya, kalau terus ionisasi itu dari yang netral menjadi ion gitu. gitu. Karena Apa agen nitrat itu walaupun dia kita lihat netral ya, tapi kan terdiri dari Ag+ dan NO3- gitu. yang Berarti NaCl apa NaCl? iya, Nah, tapi contohnya NaCl. Dilautkan dalam air itu terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl- atau terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Yang mana yang betul? terdisosiasi gitu. Gitu. Oh. Ya, karena NaCl sudah Na+ dan Cl- gitu ya. Terus kalau yang contoh terionisasi itu yang kayak gimana? Kenapa? Berarti kalau misalnya contoh yang kan selama ini saya tahunya kalau NaCl menjadi Na+ Cl- kan itu saya tahu ionisasi. Nah, berarti kalau contoh yang ionisasi itu yang kayak gimana? Ionisasi, ya Iya. misalnya ini apa yang HCl misalnya ya gitu. HCl itu ya terionisasi karena tadinya HCl itu netral bukan H+ dan Cl- kan? Ya, jadi sekarang tadinya tidak H+ Cl-, sekarang jadi H+ dan Cl-. Tuh. Kalau misalnya Anda agak bingung, kayaknya Pak Arhan nggak yakin nih. Nah, cari ya. Bawa ke sini minggu depan ini loh dari buku apa atau dari jurnal apa boleh. Supaya saya juga yang tadinya miskonsepsi nanti tahun depan penjelasannya nggak sama kayak gini gitu ya. Gitu. Ya, baca-baca lagi yang ionisasi disosiasi ya, karena ini banyak juga ya. Jadi dan bacanya dari textbook, jangan buku SMA ya. Nah, tolong itu dicatat. Jadi setiap pertemuan apa ya yang harus aku klarifikasi. Jadi kalian belajar lagi sedikit lebih baik ya daripada banyak tapi nggak ini. Gitu. Ya, Oke, betul. Sudah hampir jam 5 ya. Mungkin kita pindah aja deh, nggak apa-apa Alivia istiqomah ya. Kita pindah aja dulu ke kelompok 2 ya. Silakan kita sudah saya anggap semua udah baca PPT-nya si Brigita ya, sama kelompok Brigita tolong Alvina sama siapa nih satu lagi? Brigita sama Zarna Ibu. Siapa? Zarna. Oke. Zarna sama siapa lagi? Saya Bu Alvina. Alvina. Oke, sekarang silakan dari Brigita 1, Alvina 1 untuk sampaikan pertanyaan atau pernyataan ke teman-temannya. Kemudian nanti teman-temannya respon. Silakan yang lain silakan buka-buka ininya, buka-buka PPT-nya. Silakan Brigita atau Zarna atau Alvina. Tuh anak saya udah teriak-teriak tuh. Ya, silakan. Brigita, ambil satu konsep di PPT kamu tanya atau kamu sampaikan satu aja yang miskonsepsi atau pertanyaan ya. Pertanyaan atau pernyataan ya yang ada di bahan jurnal kamu terus kamu tanya ke teman-teman. Halo? Brigita? Iya Ibu. Ya, silakan. Sebentar Ibu. Ayo, kalau nggak Brigita, Zarna, ini waktunya ini kan udah ada di PPT-nya. Apa yang kamu buat, kamu tanya. Zarna atau Alivia, silakan. Kamu tanya atau kamu sebutkan bagaimana menurut teman-teman apa gitu. Ayo, silakan. Waktunya jalan terus nih. Apakah suara saya terdengar?
Siapa nih? Ya, jadi materi yang kelompok kami ambil itu terkait dengan ukuran atom. Nah, di sini saya punya satu pertanyaan terkait dengan ukuran atom yang ditinjau dari muatan atom, muatan ion. Jadi, misalnya ada anion, kation, dan atom netral. Kira-kira urutan ukuran atom dari yang terkecil ke paling besar itu apa urutannya? Oke, berdasarkan apa? Berarti kation, anion, netral ya? Iya, Bu. Karena mana ukurannya dari yang besar sampai yang kecil? Silahkan. Udah gelap banget di rumah saya. Oke, good, Miss Rina, silahkan. Berarti kation yang paling kecil berarti kation. Oke, gimana Zarna, Alvina, Brigita? Iya, betul. Jadi yang paling kecil itu kation. Karena kation itu kan kehilangan satu elektron. Sehingga gaya tarik elektronnya ke inti menjadi lebih kuat. Jadi jari-jarinya semakin kecil. Dan kalau netral itu dia ada di tengah-tengah. Sedangkan kalau dia anion itu kan berarti menambahkan elektron. Jadi gaya tolakannya itu semakin besar sehingga jari-jarinya makin besar juga dan ukuran atomnya semakin besar. Nah, muatan inti atom itu muatannya apa? Muatan inti atom itu positif. Positif. Nah, gimana hubungannya yang lain? Tadi Miss Rina, muatannya positif. Terus kaitannya sama positif itu kation menjadi lebih besar gimana? Menjadi lebih kecil gimana? Ya. Kalau miskonsepsinya yang terjadi apa, Zarna? Di artikel itu. Kalau yang berdasarkan artikel itu, miskonsepsinya terjadi ketika pesertanya itu berpikiran bahwa semakin besar muatan ion, jadi jari-jari ukuran atomnya semakin besar. Jadi misalnya muatan ion pada Mg plus dan Mg2 plus itu lebih besar ukuran atom yang Mg2 plus karena muatan ionnya lebih besar. Padahal sebaliknya gitu, Bu. Yang lebih besar itu yang Mg plus. Nah, ini kan kalau di antara kation Mg plus dan Mg2 plus. Nah, ini kalau Mg terus ada Mg, terus ada apa? Mg2 plus ya netral ya. Mungkin yang setara itu yang dekat-dekat apa misalnya Na gitu ya. Apa bukan yang negatif yang setara kurang lebih yang dekat apa misalnya gitu. OCl min kejauh dekat juga sih yang masih satu ini. Itu kan kita lagi ngomongin antar bagian kan? Oh iya, Bu, ada. Yang di artikel itu contohnya 11%, 11,5% dari guru pelajaran dan 12,4% dari siswa berpendapat bahwa ion Cl- ukurannya lebih kecil daripada ion Cl dan lebih kecil daripada ion Cl7+, karena fakta bahwa ukuran meningkat dengan meningkatnya muatan atom. Oke, ya. Ngerti nggak? Oke, coba dipahami ya mengenai semakin dia itu kekurangan
elektron ya, semakin dia kekurangan elektron karena dia kan intinya nanti positif ya, dia ingin menarik tuh ya, makanya dia akhirnya jari-jarinya kecil. Nanti kamu bedakan lagi dengan misalnya dia bukan muatan ya dalam konteks netral ya. Nanti hubungannya sama nomor atom yang biasa kalian pelajari. Nah, itu gimana jari-jarinya? Kalau itu udah biasa kita pelajari ya dengan konteks atom netral. Nah, ini kalau muatannya. Nah, tadi Mg plus sama Mg2 plus karena biasanya mahasiswa ngelihatnya Mg2 plus itu karena plusnya banyak gitu ya, berarti dia semakin besar. Misalnya gitu ya, padahal sebaliknya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Oke, Pak Hasan, Bu Ayun mau menambahkan, silahkan mengenai ukuran atom dan jenis kation anion. Kalau tidak, kita pindah lagi ke pernyataan selanjutnya. Ya, ukuran atom memang ini ya, itu memang suka tertukar gitu karena kita lupa gitu bahwa plus dan minus itu menunjukkan kelebihan muatan positif atau kelebihan muatan negatif gitu ya. Nah, itu biasanya yang lupa gitu. Nah, contoh tadi misalnya Mg plus gitu kan. Mg plus itu berarti muatan positif lebih banyak dibanding proton lebih banyak daripada elektronnya gitu ya. Otomatis kan elektron akan lebih tertarik ke inti gitu. Ya. Sebenarnya pas Mg plus protonnya kan lebih banyak ya. Protonnya lebih banyak daripada elektron. Ada satu lagi komponennya si atom, si netral ya kan? Iya. Neutron itu kan netral, jadi nggak kehitung lah dalam muatan itu. Jadi ya betul. Ya. Karena yang tarik menarik kan hanya hanya proton dan elektron gitu ya. Ya. Gitu. Ya. Silakan lanjut lagi, Alvina. Nah, Brigitanya hilang nih. Iya Bu, tadi Brigita ada gangguan jaringan. Ya, silakan. Baik, saya izin menyampaikan pernyataan ya Bu, tapi jadi ukuran atom magnesium ini lebih besar daripada atom natrium karena memiliki jumlah proton yang lebih banyak. Apakah benar atau salah? Oke, silakan. Protonnya lebih besar tadi ya, magnesium ya? Iya Bu. Silakan. Saya ingin menjawab Ibu. Ya, silakan. Pernyataan tersebut menurut saya salah. Jadi natrium itu yang memiliki jari-jari lebih besar. Mengapa demikian? Karena magnesium itu karena kalau ini karena saya melihat tabel periodik itu Na dan Mg itu berada dalam periode yang sama, berbeda golongan, dan Na itu terletak di golongan 1, Mg golongan 2, di mana dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya berkurang. Itu ada pengaruh dari efek shielding ya, sehingga yang Na ini dia lebih besar jari-jarinya. Mohon koreksinya. Silakan ditanggapi kelompok dulu. Baik Ibu, jadi kalau berdasarkan artikel kami, ukuran atom ini kan ditentukan oleh jarak dari inti atom ke elektron yang berada di kulit terluar, di mana Na dan Mg ini kan ada di satu periode, di mana semakin ke kanan ini nomor atomnya semakin bertambah, yang berarti juga jumlah protonnya bertambah. Naiknya nomor atom ini di mana selain jumlah atom protonnya bertambah, muatan inti efektifnya juga semakin besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluarnya ini semakin kuat, sehingga jari-jarinya semakin kecil, dan juga berarti ukuran atomnya ini
semakin kecil, sehingga ukuran atom Mg ini lebih kecil daripada Na walaupun memiliki jumlah proton yang lebih banyak. Walaupun memiliki jumlah proton yang lebih banyak. Iya, Bu. Mg sama Na. Iya. Siapa yang lebih banyak protonnya? Mg biasa kan nih? Kamu nggak ngomong Mg plus Na plus, Mg 2 plus Na plus kan? Mg netral maksudnya. Iya, Bu. Protonnya lebih banyak siapa? Mg, Bu. Mg 12. Iya, Mg 12. Kok tadi bilangnya sekalipun apa tadi ngomong protonnya lebih banyak. Kalau sekalipun kan berlawanan nih panasnya jadi maksudnya walaupun jumlah proton Mg lebih banyak gitu. Walaupun jumlah atom proton Mg lebih banyak, terus ukuran atomnya dia gimana? Besar apa kecil? Lebih kecil, Bu. Ukuran atomnya lebih kecil walaupun jumlah protonnya lebih besar gitu. Iya, tadi salah kamu kalimatnya. Bingung saya. Ini nanti lihat miskonsepsi. Oke, saya minta salah satu dari kalian, ini paling basic nih dalam pelajaran SMA ya. Kalian biasa ngingetnya gini, ke kanan makin kecil, ke kiri makin besar gitu. Ya, tapi kalian nggak punya reasoning di balik kenapa Mg sama Na. Mg itu ukuran atomnya lebih kecil daripada Na. Ya, ketika ngejelasinnya tuh bingung gitu. Karena kita pokoknya ngafalin makin ke kanan, makin ke kiri dalam satu periode, dalam satu golongan gitu ya. Ada singkatan-singkatannya kan. Nah, setelah singkatannya lupa, kebalik-balik, lupa lah semuanya gitu ya. Karena nggak memahami konsepnya. Ya, saya coba nih satu orang ya. Saya cek ya. Aryadi, kemana aja kamu Aryadi? Mana tuh Aryadi? Iya, Aryadi, apa? Kenapa Mg lebih kecil daripada Na? Seperti yang dijelaskan tadi Bu sama Alvina. Ya apa? Itu Bu, ukuran kan tadi yang dijelaskan oleh Alvina, ukuran atom ditentukan oleh besarnya jarak inti atom ke elektron terluar gitu ya Bu, atau jari-jari atom. Nah, terus tadi juga Alvina bilang bahwa dalam satu periode atau dari kiri ke kanan itu semakin ke kanan nomor atomnya itu akan bertambah gitu ya Bu. Nah, terus selain itu juga muatan inti efektifnya juga akan semakin besar. Nah, sehingga daya tarik inti atom terhadap elektron terluar juga semakin kuat. Nah, itu yang maka dari itu tadi yang Alvina bilang itu yang menyebabkan jari-jari atom semakin kecil atau ukuran atom makin kecil gitu Bu. Kenapa emang kalau semakin kuat jadi apa yang memang yang ditarik? Daya tarik inti atom Bu terhadap elektron terluar semakin kuat. Kenapa bisa jadi semakin kecil kalau ditarik semakin kuat? Inti atom muatannya apa? Positif Bu. Elektron negatif. Logikanya gimana dia? Kalau bahasa kita sehari-hari mengkerut ya, kan dia kuat. Dia punya 2 elektron semakin kuat ya gaya tarik. Jadi dia mengecil. Ya, makanya Mg2+. Dia jadi ukurannya lebih kecil daripada Na+. Ini beruntung karena jumlah kulitnya sama. Kalau kita pakai KLMN 282. 281 ya. Punya kulit yang sama-sama punya kulitnya kalau bahasa representasinya 3. Yang satu di ujungnya 2, yang satu di ujungnya 1. Jadi semakin mengecil, mengerut, jadinya Mg semakin kecil. Ini kebetulan dia jumlah kulitnya sama. Kalau jumlah kulitnya beda, aturannya beda lagi ya. Makanya kalau untuk membandingkan, kita bilangnya satu periode, satu golongan. Oke, silakan Pak Hanan, Bu Hayun kalau mau tambahkan, kalau nggak kita pindah Brigita. Udah siap? Iya, Bu. Sebenarnya pertanyaan saya udah mencangkup jawaban Aryadi yang tadi sudah. Soal nggak ada soal yang lain. Iya.
Karena kami hanya seputar ukuran atom aja. Selain itu, selain positif negatif, kemudian satu golongan, apalagi yang satu periode ada nggak? Ini tadi satu periode, Bu. Oh iya, satu periode MGNA. Satu golongan, Iya, belum satu golongan. ada nggak di jurnalnya? Nggak ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Brigita, kamu nggak ketemu? Oke. Ini mungkin, Bu. Jadi ukuran atom litium dan berilium sama karena dalam tabel periodik keduanya berada pada periode kedua. Selain itu magnesium berada pada periode ketiga sehingga memiliki ukuran atom yang lebih besar dari keduanya. Dari tangkap? Halo? Halo Brigita, ulangi. Bisa diulangi nggak? Brigita, ulangi. Iya, maaf Ibu, tidak saya sangat buruk seperti itu. Jadi ukuran atom litium dan berilium sama karena dalam tabel periodik keduanya berada pada periode kedua. Selain itu, magnesium berada pada periode ketiga sehingga memiliki ukuran atom yang lebih besar dari keduanya. Ini pernyataan, Ibu. Pernyataan. Oke, gimana? Benar atau salah? Saya izin jawab, Ibu. Ya Resti yang lain Resti melulu nih. Makasih Resti. Nih tapi teman-temannya harus dipacu supaya aktif ya. Hana, biar kamu nggak tidur. Saya nggak tidur, Ibu. Itu boleh tolong itu nggak diulang lagi pertanyaannya? Sorry. Brigita. Oke, kalau Brigita sinyalnya susah mungkin Zarna bisa nangkap atau Alvina. Atau Brigita bisa ulangi lagi. Ayo, Brigita hilang lagi tuh kayaknya. Atau mungkin yang tadi nangkep pertanyaannya Gita. Boleh tolong diulang. Brigita, kamu bisa di chat aja nggak? Saya coba, Bu. Atau mau saya coba bacakan pernyataan dari Brigita? Silakan. Iya, jadi litium. Nah, ukuran atom litium dan berilium ini sama karena keduanya ini berada di periode kedua. Kemudian keduanya itu dibandingkan dengan magnesium. Magnesium ini kan ada di periode ketiga sehingga ukuran atomnya ini lebih besar dari litium dan berilium. Apakah benar atau salah? Lain itu ya, sedangkan jadi bingung ini. Oke, silakan Hana. Jadi magnesium lebih besar daripada litium dan berilium. Sebentar. Ini mah udah dilihat. Menurut saya nggak sama sih, Bu. Mungkin berbeda sedikit. Berbeda sedikit. Terus kalau di kimia tuh harus beda. Kalau di kimia lebih besar, lebih kecil, nggak sedikit. Kayaknya beda deh, sedikit gitu. Nggak bisa itu di kimia. Kayaknya aku tambahin garamnya sedikit gitu. Masak kebanyakan salah. Jadi antara
antara atom litium dan berilium itu menurut saya walaupun dia dalam satu periode, ukuran atomnya itu berbeda, Bu. Lebih besar litium daripada berilium. Terus selain itu magnesium daripada ya, untuk yang periode ketiga, natrium dan magnesium ini memiliki ukuran atom yang lebih besar daripada litium dan berilium yang ada di periode kedua. Karena di sini kan jumlah jari-jari itu kan ditentukan dari jarak inti ke elektron terluarnya, ya, Bu. Kalau untuk natrium dan magnesium ini dia kan dari inti ke jari-jari ke apa sih namanya? Lintasan terluar itu kan masih ada ke natrium. Kan ngomongin ke litium dan berilium. Saya kira litium, berilium, natrium sama magnesium. Berarti magnesium doang ya, Bu? Maaf, Bu. Iya, magnesium dibandingin dengan litium dan berilium. Iya, Bu. Jadi magnesium ini jari-jarinya lebih besar karena daya tarik inti ke elektron terluar itu terhalang sama elektron-elektron di lintasan sebelumnya, Bu. Jadi kayak ada efek shielding yang membuat daya tariknya itu semakin melemah sehingga ukuran atomnya itu lebih besar, Bu, daripada si litium. Si litium. Gimana, Bu? Siapa yang lebih besar? Magnesium. Magnesium daripada litium. Iya. Oke, silakan. Brigita, Alicia, Zarna, the last question nih sebelum kita akhiri ya. Gimana responnya? Halo, kelompok 2. Kelompok 2. Brigita nggak bisa respon ya? Oke, Zarna sama Alvina. Zarna, Alvina, ini suara saya nggak kedengeran apa gimana ya? Atau jangan-jangan jawaban saya kurang jelas. Zarna, Alvina, gimana penjelasannya? Halo, ini kelompok 2. Halo. Sebenarnya kalau diurutkan itu berilium, ukuran atomnya itu berilium, litium, baru kemudian magnesium, Bu. Kemudian kalau untuk penjelasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ukuran atom ini kan ditentukan oleh jarak inti atom terhadap elektron terluar, di mana litium ini berada di periode 2 golongan 1A, kemudian berilium ini periode kedua golongan 2A, dan magnesiumnya periode ketiga golongan 2A. Oke, nanti yang lain ya, bisa dilihat datanya ya. Berapa sih sebenarnya perbedaannya ya, MG? Kita nanti saya tanya ke pertemuan selanjutnya ya. Kan kalau ini berdasarkan alasannya. Kalian lihat data jelasnya berapa? Seratusan apa berapa ya? Datanya, data jari-jari atom BE, LI, MG ya. Kita lihat data ya. Kalau sekarang kan kita lihat reasoningnya. Kalian cek ya, kemudian nanti kita diskusikan lagi sebelum kelompok kita karena kalian telat presentasinya, jadi satu kelompok 3 dan kelompok 4 dulu, baru kita UTS ya, UTS miskonsepsi. Pak Hanhan, Bu, udah siap? Silakan. Oke, Pak Hanan ada kuis ya, jadi silakan siap-siap. Yang Pak Hanan pakai apa? Kahoot? Kuisis. Oke, silakan. Kuisis sebentar. Saya ini dulu. Save dulu. Mulai dibuka aja mungkin ya kuisisnya ya, nanti tinggal masukkan kode gitu kan.
Sebentar saya mulai dulu, karena kodenya kan keluar kalau sudah dimulai. Nah, start. Kodenya ini. Oke. Silahkan di join aja langsung. Kenapa nggak ada musiknya ini? Hilang lagi. Ditunggu. Kalau berat mau off kamera, silakan. Baru 17 ya. Harusnya 26. Ayo, 9 lagi. Oke. 4 orang lagi belum nih. Langsung mulai aja gitu ya Bu Yuli. Oh, masih ada nih. Nah, telat. Ya, nggak usah ini juga. Oke ya, kita start. Ini sengaja belum ada benar salahnya. Jadi nanti saya harus dibahas. Tapi cuma yang ini kan.
Aryadi Ayo nih, ada yang masih belum nih. Hafiza 1 lagi, Aryadi 3 lagi. Ayo. Ditunggu. Kayaknya mungkin jaringan kali. Iya. Ini kejutan semuanya nih, belum tahu nih siapa yang Tadi benar. aku pikir yang poin itu benar, ternyata belum ya. Belum, itu baru pertanyaan yang terjawab, Bu. Oke. Satu lagi. Aryadi. Oke. Nah, dah. Yes. Tadi kayak keklik no deh. Nah, ini kita belum tahu ini jawaban karena belum nggak di-assign jawabannya. Were there any error on the no? Nah, ini ya. Ini kan tipenya polling. Nah, ini baru ketahuan tuh kan. Elektron elektronik mengandung elektron bebas yang dapat menghantarkan arus listrik. Benar dan salah. Benarnya 19 orang, salahnya 5 orang. Yang benar yang mana? Yang menghantarkan arus listrik dalam larutan elektrolit adalah? Mana benar apa salah? Elektron atau ion? Ion. Ion, ya. Iya. Ya, good. Oke. Reduksi terjadi lebih dulu diikuti oksidasi, benar atau salah? Ayo jawab biar tahu. Salah. Salah harusnya? Oksidasi dulu. Oksidasi dulu, baru reduksi atau gimana? Mentang-mentang nama topiknya redox. Harusnya bersama-sama. Jadi reduksi, gini loh. Kalau terjadi dulu oksidasi itu kan ada kalau misalnya elektron ya kan elektron diserahkan, ada yang diterima gitu ya. Berarti kan harusnya ada yang menyerahkan dulu dong, oksidasi dulu ya. Terus kalau misalnya tidak ada yang menerima gimana? Kan nggak jalan reaksi redoksnya. Ya, berarti harus bersama-sama. Harus serempak gitu ya. Oke. Semua senyawa kovalen polar membentuk larutan yang bersifat elektrolit dalam air. Benar atau salah? Salah. Nah, harusnya? Harusnya apa? Harusnya senyawa kovalen polar yang mengalami ionisasi dalam air. Kalau tidak terionisasi kan tidak membentuk ion ya. Nah, jadi kalau yang tidak membentuk ion tidak bersifat elektrolit gitu ya. Nah, uji daya hantar listrik dilakukan menggunakan sel volta. Kenapa benar? Coba uji daya hantar listrik itu di situ ada apa aja? Ada kawat, terus ada apa lagi? Ada baterainya tidak? Ada. Ada. Kalau ada baterainya berarti sel apa? Volta atau elektrolisis? Elektrolisis. Elektrolisis ya. Oke. Ya, jadi hati-hati. Kemudian ini. Elektrolit kuat selalu menimbulkan gelembung di sekitar elektroda pada alat uji daya hantar listrik. Betul salah? Yakin betul? Elektrodanya apa yang dipakai dalam alat uji daya hantar listrik?
Atau semua elektroda akan bergelembung? Enggak juga ya, Pak. Nah, kadang-kadang kan ada yang menggunakan logam gitu ya. Iya. Jadi tidak selalu, tergantung elektroda yang digunakan. Kalau elektroda yang digunakan itu karbon, baru ada gelembung ya. Oke. Mungkin ya ada gelembung. Atau misalnya menggunakan karbon, tapi ternyata reaksi, kan tadi elektrolisis ya. Reaksi elektrolisis di elektrodanya itu tidak menghasilkan gas. Ya tidak akan ada gelembung gitu. Jadi nanti mungkin ada yang membahas tentang lautan elektrolit. Nah itu hati-hati ya, karena itu terkait redox juga, makanya ini dibuat gitu ya. Kemudian di sini elektron mengorbit di sekitar ini seperti planet-planet, betul salah? Salah ya. Ya. Jadi elektron itu tidak mengorbit seperti itu ya. Tuh. Tapi Jadi dia makanya kalau jurnal internasional anak SMA di luar negeri itu kalau gambarin atom udah kayak elektron, udah kayak titik-titik aja, nggak pakai, kalau anak SMA kita pasti mikir lingkaran-lingkaran itu. Iya, betul ya. Itu. Jadi sebetulnya memang penggambaran itu juga jadi menyebabkan miskonsepsi ya Bu ya. Iya. Mungkin secara pemahaman konsep dia betul, tapi karena gambar di buku itu mengarahkan gitu, jadinya kita punya pandangan seperti ini. Itu. Kemudian ini ya, pada inti atom selalu terdapat proton dan neutron pada jumlah yang sama, benar salah? Benar. Salah. Aduh. Ya, coba nanti dicek ya. Untuk atom-atom yang tidak radioaktif itu betul. Tapi pada saat atom itu sudah radioaktif itu jadi tidak berlaku. Terutama untuk atom-atom yang besar, ya. Gitu. Jadi perbandingannya kan proton dan neutronnya akan satu ya kalau sama. Nah, itu untuk atom yang semakin besar itu semakin jauh dari satu. Jadi tidak selalu ya. Oke. Neutron hadir dalam inti atom untuk menetralkan muatan proton, salah ya. Karena ya tanpa ada neutron pun muatan atom itu akan netral gitu kan. Malah yang menetralkan kan bukan neutron tapi elektron gitu ya. Kemudian terdapat udara di sekitar partikel penyusun atom. Benar salah? Udara itu apa sih? Ayo, udara itu apa? Ada yang tahu tidak udara itu apa? Maksudnya ruang gitu ya, Pak? Ya. Nah, ruang di sekitar partikel penyusun atom itu ada isinya atau hampa? Ya, dia tidak ada apa-apa sebetulnya di sana ya. Jadi kalau terdapat udara ya salah, karena udara kan terdiri dari atom-atom oksigen, nitrogen gitu kan, sementara atom itu mungkin akan lebih kecil atau lebih besar dari itu. Jadi secara ukuran pun tidak mungkin ada atom oksigen atau nitrogen di dalam atom lain gitu. Ya, partikel penyusun udara gitu ya di dalam atom lain itu tidak mungkin karena secara ukuran pun tidak cocok gitu ya. Jadi memang partikel penyusun atom itu ada di ruangan yang kosong itu sebetulnya di dalam atom itu. Karena kalau kita baca di buku atau di jurnal itu memang hampir 99% ya volume atom itu adalah ruang kosong gitu. Ya. Jadi tidak ada isinya. Terakhir, nah ini yang tadi ya, jari-jari ion Ca- lebih besar karena elektron saling tolak-menolak benar. Oke, jadi itu. Sip.
Jadi ini ada ininya ya, ada statistiknya, nanti kita lihat lah. Ya. Nanti Pak Hanan bisa lihat setelah ini ya, setelah jawabannya diinikan ya. Oke ya, mudah-mudahan nih lama hari ini kuliahnya ya, sesekali agak lama, sesekali lewat LMS, pokoknya modifikasi pendekatan ya, di mana kalian bisa belajarnya mungkin akan beda-beda menangkapnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Pak Hanahan, Bu Hayun ya, dan terima kasih para mahasiswa semua. Yang lain yang belum partisipasi aktif, belajar ya untuk aktif. Ya, sayang waktunya, kuotanya sudah digunakan, kemudian kita nggak dapat ilmunya gitu ya. Oke, saya tunggu untuk kelompok 3 dan 4 untuk presentasi selanjutnya ya. Nanti kita lihat apakah presentasinya cukup di-upload file saja, kemudian kalian nanti diskusi lewat LMS. Oh, minggu depan Pak Hanan kita dipanggil Pak Dirjen yang PTNBH. Ya, betul. Nah, itu bisa seharian ya. Jadi mungkin nanti kita lihat kemungkinan lewat LMS. Nah setelah itu kalian siap-siap kita akan tes. Nah tesnya pasti soal miskonsepsi ya. Ya jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Terima kasih Pak Hanan, Bu Hayun. Terima kasih mahasiswa semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, Bu. Banget ya hujan.